Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai tentang motivasi. Perkenalkan, nama saya Hopia dengan NIM 40224141 dari Prodi PKS 4 semester 2. Perkenalkan, nama saya Nurmatin dengan NIM 40224088, Prodi PGSD semester 2, kelompok 8. Saya Wendy Guntoro dengan NIM 40224145 dari kelompok 8, program studi PGSD semester 2. Pernah nggak sih kalian merasa malas, kehilangan semangat, atau bingung kenapa harus terus berusaha? Nah, pas banget, kalian butuh banget yang namanya motivasi. Tapi tahu nggak sih kalian apa itu motivasi? Kalian mau tahu apa itu motivasi? Jadi, motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan ini biasanya berasal dari dalam diri sendiri atau dari luar. Motivasi menjadi kekuatan utama yang mendorong tindakan, membantu seseorang tetap fokus, bersemangat, dan bertahan meskipun menghadapi tantangan. Kenapa motivasi itu penting? Motivasi meningkatkan fokus dan produktivitas seseorang. Lalu, motivasi mengatasi hambatan dan kesulitan. Ketika menghadapi situasi sulit, motivasi memberikan kekuatan mental untuk bertahan dan mencari solusi, sehingga seseorang tidak mudah menyerah. Selanjutnya, motivasi mendorong perkembangan diri, memupuk kepercayaan diri. Ketika seseorang termotivasi, mereka merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mencapai sesuatu, sehingga memperkuat rasa optimisme. Selanjutnya, menciptakan kepuasan dan kebahagiaan. Proses pencapaian yang didorong oleh motivasi seringkali membawa rasa puas dan kebahagiaan karena tujuan yang telah diraih memberikan makna dalam hidup. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berada dari dalam diri seseorang, didorong oleh minat kesenangan. Contohnya adalah seorang siswa belajar matematika karena ia merasa tertantang dan senang memecahkan soal-soal sulit. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul karena adanya faktor dari luar seperti hadiah dan pujian. Contohnya adalah seorang karyawan bekerja lembur karena ingin mendapatkan bonus dari perusahaan. Yang ketiga adalah motivasi prestasi, yaitu motivasi untuk mencapai kesuksesan, menjadi yang terbaik, atau mencapai standar tertentu yang diakui. Contohnya adalah seorang atlet berlatih keras setiap hari karena ingin memecahkan rekor nasional dalam kejuaraan. Yang keempat adalah motivasi afiliasi, yaitu motivasi yang didorong oleh kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial. Contohnya adalah seorang mahasiswa aktif dalam organisasi kampus karena ingin memiliki banyak teman dan merasa diterima dalam komunitas. Yang kelima adalah motivasi kekuasaan. Motivasi ini adalah untuk memengaruhi, mengatur, atau mengendalikan orang lain dalam situasi. Contohnya adalah seorang politisi berambisi menjadi pemimpin daerah karena ingin mengambil keputusan yang berdampak luas dan mengarahkan perubahan. Kemudian ada teori motivasi. Teori motivasi yang pertama itu ada teori Maslow atau teori kebutuhan. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa manusia akan termotivasi ketika melandasi 5 komponen dasar ini. Yang pertama, ada fisiologis. Fisiologis itu seperti makanan, minuman, tidur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada keamanan seperti tempat tinggal, rumah, ataupun apapun itu. Dan yang ketiga ada sosial. Sosial itu seperti cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan itu seperti validasi. Jadi manusia itu membutuhkan validasi. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini itu kurang lebihnya seorang tersebut ada keinginan untuk menjadi versi yang lebih baik. Kemudian, teori motivasi yang kedua itu ada 2 faktor yang dikemukakan oleh Fredrik. Beliau menjelaskan bahwa ada 2. Yang pertama itu intrinsik. Kurang lebihnya
Intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Dan yang kedua itu ada ekstrinsik. Begitupun kebalikannya. Dalam ekstrinsik itu menjelaskan bahwa motivasi itu berasal dari luar atau eksternal. Dan yang ketiga ada teori ekspektasi yang dikemukakan oleh Viktor Fromm. Dalam teori ini itu menjelaskan bahwa teori itu harus terdiri dari ekspektasi. Kurang lebihnya bagi seseorang yang memiliki atau mengikuti teori ini itu percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian teori yang keempat itu ada teori motivasi atau teori motivasi berprestasi yang dikemukakan oleh David McClelland. Nah, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 3 komponen. Yang pertama, need for achievement atau mendorong manusia itu untuk sukses. Yang kedua, need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk diterima secara sosial atau validasi atau pengen dihargai di lingkungan. Dan yang ketiga, need for power, yaitu keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang kelima itu ada teori tujuan. Jadi yang dikemukakan oleh Edwin. Jadi teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu akan termotivasi ketika motivasinya itu yang pertama spesifik, jelas. Kemudian yang kedua menantang. Dan yang ketiga ada umpan balik. Mungkin itu untuk teori-teori motivasi. Selanjutnya, penerapan motivasi dalam kehidupan sangat penting untuk mencapai tujuan pribadi maupun profesional. Yang pertama, yaitu dalam pendidikan. Seorang yang termotivasi akan belajar lebih giat, memiliki tujuan akademik yang jelas. Yang kedua, dalam pekerjaan. Motivasi mendorong seseorang untuk bekerja dengan disiplin, mengejar target, dan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, dalam kehidupan pribadi. Motivasi membantu seseorang menjalani gaya hidup sehat dan menjaga hubungan sosial yang baik. Yang keempat, dalam berwirausaha. Seorang wirausahawan yang termotivasi akan berani mengambil risiko. Yang kelima, dalam mencapai mimpi jangka panjang. Motivasi menjadi bahan bakar untuk tetap konsisten dan tidak kehilangan arah. It always seems impossible until it's done. Selalu tampak mustahil sehingga hal itu selesai dilakukan. Nelson Mandela. Baik, saya mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.